Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan saya ingin menyampaikan ataupun mempresentasikan tentang materi pada kali ini, yaitu tentang perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi oleh saya Vika Sofika Toilah. Nah, baik, langsung saja teman-teman, yaitu untuk perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional merupakan proses tukar-menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Perdagangan dapat dilakukan dalam skala nasional maupun internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa yang terjadi antar negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Cara garis besar, perdagangan internasional merupakan kegiatan ekspor dan impor. Jadi dalam garis bawahnya yaitu untuk perdagangan internasional itu adalah kegiatan ekspor dan impor. Itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Menurut Utoro, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah serta kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka waktu panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai sebuah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi sendiri yaitu merupakan sebuah proses di mana masyarakat bisa mengelola ataupun masyarakat sudah bisa beradaptasi melakukan pertumbuhan ekonomi atau perputaran ekonomi dalam negeri itu sendiri. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi ini sudah terlaksana, maka tidak hanya sekejap, namun dengan jangka waktu yang sangat panjang. Ini menurut Toro dalam definisinya. Nah, hanya dulu per teori perdagangan. Nah, mungkin sangat banyak sekali teman-teman sebelumnya untuk menjelaskan tentang teori perdagangan. Yaitu ada teori Adam Smith, ada Ricardian, Heckler-Ohlin, faktor spesifik, dan model dari gravitasi. Mungkin saya tidak akan menjelaskan secara mendetail tentang teori perdagangan ini, karena tidak fokus pada hal-hal itu. Namun, untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Mungkin saya lebih fokus pada hal ini, yaitu untuk faktor-faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu pertama ada perbedaan sumber daya. Sudah dipastikan bahwasanya sumber daya alam maupun sumber daya manusia itu sangat penting. Karena untuk perbedaan sumber daya ini bisa mempengaruhi kedua belah negara itu yang ingin melakukan kerjasama ataupun kerjasama bilateral. Nah, seperti contoh Indonesia sangat melimpah sekali dalam sumber daya alamnya gitu. Namun dalam sumber daya manusianya sangat minim sekali dalam pengetahuan gitu. Nah, makanya Indonesia butuh dalam hal ini negara-negara lain yang bisa mensupport dia. Itu contoh saja Jepang, kan? Ya, karena kita butuh sekali kan kayak mesin-mesin dari Jepang, mobil-mobil dari Jepang. Nah, namun Jepang juga tidak terlepas dari kita gitu loh. Karena perbedaan sumber daya inilah yang menggerakkan kita untuk bisa bekerja sama dan kolaborasi gitu. Yang kedua adalah perbedaan teknologi. Yang sudah saya sebutkan tadi bahwasanya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam itu perbedaan teknologi gitu. Sudah sangat jelas sekali dengan kasat mata bahwasanya teknologi kita dengan teknologi Cina sangat berbeda. Teknologi kita dengan teknologi negara-negara maju Amerika, Inggris dan Jerman dan sebagainya sangat berbeda sekali. Nah, kita juga butuh mereka gitu untuk mendatangkan mobil-mobil mereka, mesin-mesin mereka, ya kan? Karena kita tidak bisa memproduksi dalam negeri begitu. Namun, mereka tidak bisa terlepas dari kita karena kita memiliki batu bara yang bisa menghidupkan mesin-mesin mereka kan untuk berproduksi. Kita punya litium untuk baterai-baterai mobil listrik mereka, dan sebagainya. Banyak sekali gitu. Bahkan sampai gas, oil dan sebagainya kita punya gitu. Nah, mereka tidak lepas dari hal ini gitu. Makanya mereka juga harus untuk perbedaan teknologi ini ya, teknologi ini kita saling terkaitan dan ketergantungan gitu. Yang ketiga adalah pendapatan negara. Sudah pasti ketika kita melakukan ekspor, kita ingin mendapatkan penghasilan, ya. Kita ingin mendapatkan devisa dari negara. Masuknya ke PDB, pendapatan daerah ataupun pendapatan negara, APBN, anggaran belanja negara. Nah, itu adalah penghematan biaya produksi. Biasanya ketika kita melakukan impor, biaya produksi tidak
terlalu tinggi yang dibebankan kepada produsen. Makanya hal ini menjadi opsi untuk faktor-faktor dalam perdagangan internasional terjadi untuk penghematan biaya produksi. Yang selanjutnya adalah menjalin dengan negara lain. Sudah dipastikan ketika kita melakukan perdagangan internasional pasti kita bekerjasama dengan negara-negara lain, baik bilateral maupun multilateral. Ya, yang selanjutnya adalah membeli barang dalam negeri. Seperti apa ini dikutip oleh Pak Joko Widodo, Presiden, bahwasanya Indonesia masih melakukan impor. Kenapa Indonesia masih melakukan impor contohnya beras? Padahal Indonesia sudah terkenal sebagai negara agraris atau penghasil makanan pokok itu sendiri, ya kan? Kenapa kok Indonesia masih melakukan impor? Nah, sebagai dikatakan bahwasanya Indonesia ini melewati garis khatulistiwa, teman-teman. Nah, garis khatulistiwa ini adalah beberapa garis ini terdapat beberapa gunung yang aktif gitu. Biasanya ketika gunung itu aktif, maka akan menimbulkan bencana alam, baik erupsi, gempa, tsunami, dan sebagainya. Nah, makanya Indonesia masih tergantungan dengan negara lain untuk mengimpor beras dari mereka untuk bisa menjadi stok ataupun memenuhi barang dalam negeri. Nah, namun hal ini tidak baik ya, karena berdampak buruk bagi pada petani. Makanya hal ini sebaiknya bisa dikurangi ataupun kalau bisa di stop untuk impor beras ini, karena kita bisa mengoptimalkan produk-produk dalam negeri itu sendiri. Nah, selanjutnya itu untuk kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ada kebijakan kuota, tarif pajak, double dumping, larangan ekspor dan larangan impor. Kebijakan kuota. Kebijakan kuota merupakan kebijakan yang mengatur standar impor maupun ekspor dari sebuah barang tersebut. Karena ketika hal ini tidak dibatasi, maka pembludakan terjadi di dalam suatu negara ataupun ekspansi besar-besaran dari negara lain untuk negara lainnya gitu. Makanya kebijakan kuota ini harus ditekankan baik-baik gitu. Contoh aja, kemarin kita kelangkaan minyak goreng gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yaitu karena kebijakan kuota kita tidak terbatasi. Sebenarnya ketika produsen ingin mengekspor sebuah produk, maka mereka harus memastikan kebutuhan dalam domestik itu sudah terpenuhi. Makanya kemarin sempat ketangkap dari beberapa orang dalam kementerian juga, karena mereka bermain di situ. Nah, mereka yang tidak mengindahkan kebijakan kuota ini maka akan berakibat buruk bagi dalam negeri maupun keluar negerinya gitu. Kedua adalah tarif pajak. Sudah pasti pendapatan kita dari pajak, pendapatan negara kita dari pajak, maka untuk tarif pajak ini sangat penting sekali untuk kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Karena kalau tanpa pajak, ya barang-barang ilegal bakal masuk secara masif gitu, karena bisa menghancurkan pasar dalam negeri juga. Politik dumping juga seperti itu. Sekarang Indonesia tidak melakukan politik dumping sama sekali karena ini bisa menghancurkan market dalam negeri ataupun bisa menghancurkan UMKM kecil gitu. Karena politik dumping ini benar-benar fatal sekali ketika mereka sudah yang levelnya ekstrim. Ini adalah larangan ekspor dan larangan impor. Sudah dipastikan ketika kebijakan ini seperti kebijakan negara-negara tetangga sebelah, yaitu untuk baik boykot gitu. Makanya larangan impor dan larangan ekspor itu sangat dibutuhkan sekali untuk kebijakan-kebijakan ini. Seperti halnya Indonesia melarang negara lain untuk mengekspor hasil kebun ganja mereka. Nah, kenapa? Karena di Indonesia dilarang. Melarang negara lain untuk ekspor terlalu berlebihan untuk minuman keras. Karena apa? Karena Indonesia melarang untuk minuman keras. Gitu. Nah, adapun larangan impor dan sebagainya. Karena ada beberapa regulasi yang tidak diperbolehkan dalam suatu negara, maka kebijakan-kebijakan impor maupun ekspor harus diterapkan. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat perdagangan internasional. Yang pertama ada sumber devisa, lapangan pekerjaan, ekspansi pasar, dan peningkatan teknologi. Nah, untuk manfaat yang pertama sumber devisa sudah pasti Indonesia butuh sekali untuk devisa negara. Karena apa?
Karena tanpa sumber devisa ataupun sumber pajak, maka Indonesia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, makanya manfaat dari ini sumber devisa meningkat, lapangan pekerjaan naik, karena kalau kita banyak melakukan ekspor berarti target pasar kita semakin luas gitu. Kita membutuhkan banyak pekerjaan, kita membutuhkan banyak karyawan, dan kita membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Yang kedua ada ekspansi pasar. Semakin kita masih melakukan perdagangan internasional baik bilateral maupun multilateral, maka ekspansi pasar ataupun pasar kita semakin meluas. Yang ketiga adalah peningkatan teknologi. Tentu tidak mungkin kita harus melakukan atau terus-terus memberikan pelayanan sebagai pekerja buruh tradisional. Pasti kita butuhkan mesin yang sangat-sangat canggih. Nah, inilah maka revolusi industri dinaikkan, jadi peningkatan teknologi. Mungkin sekian teman-teman yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf pada Allah sama ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.